Saudara, terima kasih masih bersama kami di Sapa Lampung dan saya dengan Ibu Ida Giris masih membahas tentang wastra ya, utamanya di Provinsi Lampung sendiri. Ibu, kalau kita berbicara tentang wastra ya, daerah mana sih di Provinsi Lampung ini ya khususnya yang menjadi penghasil wastra terbesar kalau kita lihat? Nah loh, wastra terbesar semua kabupaten Iya. membuat tapis, namun memiliki ciri-ciri tersendiri. Untuk saat ini pesawaran pesawaran Prinsewu itu boleh dikatakan wastra yang bagus. Artinya wastra pilihan. Dan dengan adanya desainer di sana, mereka juga berkembang dengan munculnya baru yaitu sulam jelujur. Sulam jelujur oleh desainer kami juga, Aris, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan di BUMN. Oke. Itu contohnya seperti apa sih? Contohnya dia untuk home decor. Jadi sulam tangan handmade ya, sulam jelujur. Itu dipadu padan dengan bahan-bahan yang lain. Bisa juga digunakan untuk busana. Kalau tadi beberapa kota, Palembang salah satunya ya? Apa aja dari daerah yang penghasil wastra terbesar tadi yang Ibu sebutkan? Kudus. Terus tenun-tenun ya, itu banyak untuk di seluruh Indonesia. Itu masih yang meraja itu adalah tenun. Kalau untuk kita sendiri nih ya di daerah Bandar Lampung gitu ya, bagaimana kita bisa ikut ya masuk ke dalam daerah penghasil wastra terbesar gitu? Terbesar dan terbaik ya. Beberapa masukan dari pihak pusat itu mereka menginginkan adanya kolaborasi antara tapis dengan sulam usus. Hanya waktunya yang susah. Sulam usus handmade, 1 baju 3 bulan. Diperkecil lagi, 1 baju 1 bulan. 1 baju 1 bulan. Tapis, tentunya mereka yang menginginkan kan yang penting gue bikin tapis laku dan dapat uang. Betul. Ketika kita datang, tolong dong tapisnya harus bagus, harus begini. Mengedukasi juga sulit. Jadi itu tantangan yang luar biasa, tapi tahun yang akan datang kita akan coba untuk memadupadankan seperti itu. Kalau untuk jenis-jenis wastra di Lampung ini sendiri, yang mungkin akan dijadikan target nih ya, supaya bisa jadi produksi terbesar. Ya, kalau target tahun kemarin Ekoprint ya, tahun ini ya, Ekoprint dari 2022-2023. Terus 2023 ke 2024 mengangkat tembung manu ya. Tembung manu itu yang terbaru artinya, tembung manu. Selebihnya masih pada konsep tapis. Ekoprint dan tebu manu. Itu seperti apa sih Bu konsepnya? Mungkin dari jahitan-jahitannya ya? Kalau Ekoprint dia berhubungan mencintai alam, berhubungan dengan alam. Jadi semuanya itu berpatokan dengan daun-daun, warna-warna dari alam. Nah, itu Ekoprintnya. Sementara tembung manu itu bahan-bahan sisa yang dijahit sedemikian rupa, dibuat bundar-bundar dan dijadikan baju. Dan itu luar biasa bagus. Itu Anggra kemarin. Kalau kita sendiri nih APPMI Lampung ya, bagaimana nih peran kita untuk berkontribusi ya di nasional begitu? Apa ada program pelatihan untuk desainernya, terus juga aktivitasnya seperti apa dan bagaimana? Ya, kalau pusat selalu mengedukasi setiap daerah untuk lebih maju, itu udah pasti. Daerah kami sudah coba 2023, kami pelajari, kami cari para desainer, dan hasil di lapangan anak-anak SMK jurusan busana tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai penjahit atau bekerja di butik, tapi mereka jadi jualan di counter, bekerja di fotokopi. Sayang kan? Jadi tidak relevan dengan apa yang mereka. Berdasarkan itu, APPMI melaksanakan pelatihan, memberikan pelatihan kepada seluruh siswa SMK. Dan alhamdulillah kemarin tingkat Provinsi Lampung anak SMK 1 menjadi juara 1.
Nah, itu hasil daripada belajar di APPMI. Kami nggak bosan, kami yang datang tanpa ada sponsor, kita berharap mereka akan bisa berdiri sendiri, keluar dari SMK jurusan busana, mereka bisa menjadi desain, minimal bisa menjahit, minimal paling mudah lagi mereka bisa masang mote-mote, itu uang kan. Timbang mereka menjadi counter ini, counter itu gitu. Jadi kita akan menempatkan porsi mereka sesuai sama jurusannya. Dan itu sudah dilaksanakan. Insya Allah tahun ini kita akan meningkat ke daerah kabupaten yang lain. Oke, itu untuk jadwal pelatihan dan juga siapa saja yang mengajarkannya itu seperti apa, Bu? Ya, kalau jadwalnya tentunya kita sesuaikan sama jadwal anak-anak sekolah ya. Mereka kan masih pendidikan biasanya di kelas 2 dan kelas 3. Sementara tenaga pengajarnya seluruhnya dari APPMI. Seluruh dari kita APPMI. tidak melibatkan orang luar. Oke, berapa jumlah tenaga pengajarnya di APPMI? 15. Kira-kira 15. Iya. Oke, jadi itu semua tenaga pengajar itu apa namanya? Merupakan anggota APPMI. Dan mengajarkan anak-anak itu hingga berhasil tadi meraih juara 1 di nasional. Di tingkat provinsi. Provinsi. Artinya hasilnya itu sudah terlihat ya, begitu. Dan kita memberikan ruang untuk mereka ikut lomba. Oke. Kalau untuk menarik perhatian investor nih, kalau kita bicara itu bagaimana? Nah, itu yang sulit. Bagaimana menarik investor? Soalnya kita sendiri tidak ada pabrik tadi. Jadi kita menarik pengusaha kapas juga susah. Tapi moga-moga deh dengan tahun yang akan datang, dengan acara yang sudah kita lihat bersama kemarin, nanti bukan investor saja yang kita harapkan, tapi dukungan-dukungan daripada pengusaha-pengusaha yang ada di Lampung, BUMN yang ada di Lampung. Oke, jadi besar harapan kita ke depannya, Bu ya. Besar banget. Oke, kalau bicara dengan visi jangka panjang, khususnya APPMI sendiri ya, untuk industri fashion di Lampung seperti apa? Kalau visi selalu sama, selalu satu. Kita selalu ingin semua wastra Lampung terangkat, tidak hanya di Provinsi Lampung, dan tidak hanya terangkat saja, tapi digemari, dipakai. Digemari dan dipakai. Digemari dan dipakai. Nah, iya. Jadi tidak disimpan di lemari ya. Jangan ntar si Mbak beli baju, simpan aja di lemari, dipakai. Nah, itu misinya. Oke. Semua wastra Lampung terangkat ya. Kalau misalnya kita lihat nih di depan kita, Bu ya. Iya. Ini ada beberapa kain, apakah ini bisa disebut dengan kain tapis semua? Tidak. Oke. Boleh itu dijelaskan, Bu? Baik. Angkat yang itu ya. Nah, ini mungkin kain tapis. Nah, yang ini, udah ini aja. Ini kain tapis, ini wastra Lampung tapis, tapi ini dengan motif yang sudah dieksplor ya. Nah, jadi saya selalu mengatakan kain tapis itu adalah sulaman di atas tenun yang menggunakan benang emas. Sementara motifnya sesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kalau kita mau untuk pengantin, tentu motifnya lain. Nah, inilah tapis. Setelah dia berkembang, dia bilang tapis itu berat, gitu kan? Nah, Mbak ngomong, tapis itu berat. Kayak mana caranya supaya tapis itu lebih digemari? Selain kain tapis tadi yang dengan sulaman emas, ini juga ada. Dia mengisi kekosongan ini dengan benang. Ini udah ada sejak zaman dahulu kala ya. Ini yang diisi dengan benang. Terus berkembang lagi di tahun 90-an. Akhir 90 ya. Awal 90. Karena tapis itu berat, sementara mau dipakai pesta berat amat gitu. Keluarlah ini. Ini adalah tapis yang dililit-lilit, artinya dibingkai saja dengan benang emas. Nah ini keluar. Dan ini sampai sekarang masih digemari. Setelah itu kita sama-sama tahu bahwa tapis itu mahal. Sementara kita goyang, ayo. Terus para pencinta seni, penari dan sebagainya harus pakai ini, mahal harganya. Gimana ya supaya dia tidak mahal? Maka keluarlah tapis-tapis modern yang seperti sekarang. Dia
bukan tapis dia ya namanya, dibordir dengan sulam-sulam bordir. Dan ini bisa digunakan oleh para penari. Nah, ini penari-penari gunain seperti ini karena jujur kalau dia menggunakan tapis harganya nggak ketutup, nggak bisa ya. Oke. Gitu. Jadi memang dari yang tahun 1990-an begitu ya, sampai ke tahun modern sekarang itu semua kalangan masyarakat bisa memakainya dan tidak ada alasan lagi begitu ya Bu. Iya. Kalau kata Ibu tadi tidak hanya digemari tetapi juga dikenakan. Oke, baiklah saudara, usai sudah perbincangan kami dengan Ibu Ida Giris selaku APPMI Lampung. Tadi kita sudah membahas tentang wastra-wastra tradisional yang memang didukung sehingga bisa menjadi fashion modern di beberapa tahun mendatang begitu. Terima kasih saudara dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.